unsur serapan dan contohnya. Materi pembelajaran yang pertama, pengertian kata serapan. Yang kedua, penyebab adanya kata serapan. Yang ketiga, sumber peluasan kosakata. Yang keempat, syarat-syarat penyerapan. Yang kelima, jenis-jenis serapan. Yang keenam, kata serapan dari bahasa asing. Dan yang terakhir, contoh kata serapan. Apakah Anda tahu bahwa kata apotek sebetulnya berasal dari bahasa Belanda, yakni apotek? Artinya yaitu tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter, serta memperdagangkan barang medis dan rumah obat. Apa itu pengertian kata serapan dan apa saja contohnya? Nah, pada kesempatan yang satu ini, Anda akan mempelajari tentang kata serapan dengan mencakup pengertian kata serapan, asal kata serapan, jenis-jenis kata serapan, hingga contoh-contoh. Oleh karena itu, jangan sampai terlewat untuk membaca topik ini ya. Pengertian kata serapan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kata serapan yaitu kata yang diserap dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah bahasa penerima. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa pengertian kata serapan bila mana kata tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah bahasa utamanya yaitu bahasa Indonesia. Penyebab adanya kata serapan. Menurut Asya, mengatakan bahwa penyebab adanya kata serapan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya pola suatu bahasa yang mengambil dari bahasa lain berbeda. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, munculnya bahasa serapan yang masuk ke dalam bahasa ini selain diakibatkan dari faktor interaksi masyarakat, juga diakui dari faktor pesatnya ilmu pengetahuan dari berbagai bidang dan kehidupan. Unsur serapan berdasarkan prosesnya dikategorikan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, adopsi. Adopsi merupakan unsur serapan yang dipungut secara utuh, tanpa penyesuaian atau perubahan dengan bahasa penerima. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi merupakan unsur serapan yang disesuaikan pada ejaan dan lafal Indonesia. Yang ketiga, pungutan atau terjemahan. Menurut Soedito 1990, perubahan atau penyesuaian kata-kata asing ini bergantung pada sistem fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Selanjutnya ada sumber perluasan kosakata. Secara garis besar terdapat 2 sumber perluasan kosakata. Berikut adalah penjelasan mengenai 2 sumber perluasan kosakata berdasarkan Arsya 2019. Di antaranya yang pertama ada sumber internal. Sumber internal adalah faktor dari adanya semua penyerapan bahasa, yakni swadaya bahasa dalam bahasa internalnya. Maksudnya bahwa pengayaan bahasa yang bisa terwujud lewat sejumlah pola. Yang kedua ada sumber eksternal. Sumber eksternal atau sumber luar bisa terjadi lewat persebaran dari berbagai bahasa serumpun dan lainnya. Persebaran bahasa dari bahasa lain atau serumpun ini biasanya terjadi karena adanya interaksi sosial dan intensitas komunikasi. Contohnya, persebaran bahasa Indonesia diduga berasal dari bahasa Arab. Para ahli bahasa memperkirakan bahwa kosakata bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu adalah serapan dari bahasa yang relatif sangat banyak, yaitu Arab. Karena diperkirakan sebanyak 2.000 hingga 3.000 kata atau sekitar 10% hingga 20% bahasa Indonesia dan Melayu secara keseluruhan. Syarat-syarat penyerapan. Menurut buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah, mengatakan bahwa proses penyerapan suatu kata ke dalam bahasa Indonesia bisa dilakukan bila memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, 1. Istilah serapan yang ditentukan berdasarkan konotasi yang sesuai. 2. Istilah serapan yang ditentukan lebih singkat daripada terjemahan bahasa Indonesia. 3. Istilah serapan yang ditentukan dapat memudahkan tercapainya kesepakatan bila istilah Indonesia memiliki banyak sekali sinonim. Proses penyerapan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya perubahan, dapat pula dilakukan dengan pengubahan berupa penyesuaian ejaan atau lafal. Jenis-jenis kata serapan. Menurut proses penyerapan, ada 4 jenis kata serapan yang berlaku di dalam bahasa Indonesia, yaitu kata serapan adopsi. Adopsi merupakan penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia tanpa mengubah pelafalan, ejaan maupun penulisan.
Contoh dari serapan adopsi yaitu A. Data berasal dari bahasa Inggris yakni data. B. Aneka berasal dari bahasa Sanskerta yakni aneka. C. Bola berasal dari bahasa Portugis yakni bola. D. Rekening berasal dari bahasa Belanda yakni rekening. Kata serapan adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perubahan itu berupa ejaan, penulisan maupun pelafalan. Contoh serapan adaptasi seperti yang di bawah. A. Aktor berasal dari bahasa Inggris yaitu actor. B. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bahasa. C. Mentega berasal dari bahasa Portugis yaitu mentega. D. Dosen berasal dari bahasa Belanda yaitu dosan. Kata serapan terjemahan. Contohnya, A. Uji coba berasal dari bahasa Inggris yakni try out. B. Unduh berasal dari bahasa Inggris yakni download. C. Suku cadang berasal dari bahasa Inggris yakni spare part. Terjemahan merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dari bahasa asli kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jenis kata serapan ini biasa dikenal dengan nama pungutan. Kata serapan kreasi. Penyerapan kosakata dengan cara kreasi serupa dengan cara terjemahan atau pungutan. Perbedaannya hanyalah pada bentuknya yang tidak dituntut sama dengan kata asalnya. Misalnya, bila kata asalnya berjumlah satu kata, kata serapan dapat menjadi dua kata. Contoh kata serapan kreasi diantaranya A. Berhasil guna berasal dari bahasa Inggris yakni efektif. B. Daring atau dalam jaringan berasal dari bahasa Inggris yakni online. C. Luring atau luar jaringan berasal dari bahasa Inggris yakni offline. Kata serapan dari bahasa asing. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bahasa Indonesia sebetulnya berasal dari bahasa Melayu. Pada perkembangan bahasa Melayu menyerap bahasa asing sebelum diresmikan ke dalam bahasa Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, bahasa yang banyak diserap ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia merupakan bahasa Sanskerta, Belanda, Cina, Arab, Inggris, Portugis, Parsil, Tamil, dan Hindi. Contoh kata serapan. Daring menjadi online artinya terhubung, luring menjadi offline artinya terputus dari jaringan komputer, gawe menjadi gadget artinya piranti elektronik dengan fungsi praktis. Salah foto menjadi selfie artinya potret diri sendiri melalui kamera. Warganet menjadi netizen artinya orang aktif di internet. Saltik menjadi typo artinya salah tik. Unduh menjadi download artinya hasil unduh. Paranalda menjadi hyperlink artinya hypertaut. Tikus menjadi mouse artinya piranti pada tikus mirip dengan internet. Umur kakek sudah menua, Namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur terima kasih.